어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mufarohah. Saya dari kelas D, Prodi PGMI, NIM 060407-23114. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, pengertian hadis. Pengertian hadis dapat dikaji dari dua segi, kebahasaan dan peristilahan. Secara kebahasaan, kata al-hadisu diterjemahkan dengan al-jadidu min asya, yang artinya segala sesuatu yang baru. Kata al-hadisu juga diartikan dengan al-khobaru, yakni berita atau kabar. Dari segi istilah, terdapat perbedaan pengertian atau definisi tentang hadis antar berbagai kalangan ahli, antaranya dari kalangan ahli hadis dan ahli usul. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan sudut pandang maupun urgensitas hadis bagi masing-masing ahli. 2. Pengertian sunnah. Istilah sunnah juga populer digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW. Secara etimologis, sunnah memiliki banyak arti sesuai dengan konteks penggunaannya. Secara kebahasaan, sunnah diartikan dengan at-thariqah mahmudah kanat au matmumah, yang artinya jalan yang terpuji ataupun yang tercela. Secara terminologis, definisi sunnah antara ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih terdapat perbedaan. Definisi sunnah dalam ilmu hadis didasarkan atas kedudukan Nabi SAW sebagai uswah atau qudwah hasanah yang paling sempurna. Segala yang datang dari Nabi diterima utuh sebagaimana adanya, tanpa membedakan keberadaannya terkait dengan penetapan hukum syara, tuntunan hidup, beragama, ataupun dalam masalah berperilaku dan berkepribadian. Oleh sebab itu, masalah-masalah perilaku seperti cara berpakaian, mencukur kumis dan janggut, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW sehari-hari dimasukkan dalam kategori sunnah. Dengan demikian, definisi sunnah bagi ulama usuliyun sama dengan definisi sunnah bagi ulama usul sama dengan definisi hadis, yakni senantiasa dikaitkan dengan urgensi penetapan hukum. Dasar yang dikedepankan kalangan usuliyun bahwa hadis dan sunnah harus terkait dengan hukum adalah surat Al-Hasr ayat 7. Yang ketiga, pengertian khobar. Khobar menurut kalangan ahli hadis disamakan dengan hadis. Istilah hadis dan khobar dapat digunakan untuk pengertian yang lebih luas, yakni segala sesuatu yang disandarkan baik kepada Nabi SAW, kepada sahabat maupun kepada tabi'in. Dengan demikian, khobar dijelaskan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Namun demikian, ada sebagian ahli hadis yang memilahkan hadis dan khobar dalam cakupan pengertian yang berbeda. Khobar didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW. Sementara hadis didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW semata. Karena itu,
Orang yang menekuni sunnah Nabi disebut dengan istilah muhaddis, dan orang yang menekuni aspek sejarah dan lainnya disebut akhbariyun. 4. Pengertian asar. Asar secara kebahasaan sering diartikan sama dengan hadis, sunnah, dan khobar. Menurut kalangan ahli hadis, asar disamakan dengan khobar, yakni sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, asar digunakan untuk sebutan untuk yang hadis-hadis mauquf, dan khobar merupakan sebutan bagi yang marfu. Menurut jumhur ulama, keempat istilah tersebut, hadis, sunnah, khobar, dan asar, dapat digunakan untuk menyebutkan tema yang sama. Dengan demikian, hadis sahih dapat disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, ataupun asar sahih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.